Mana ada Syiah di zaman Nabi SAW? Syiah itu ada di zaman akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan diawali pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-22 bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan bagi kita semua untuk bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan dan insyaallah menjadi finalis Ramadan semuanya, amin, dan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan dalam kehidupan kita. Begitu pula kepada keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Mungkin kalau penceramah atau ustadz yang lain membahas masalah fikih, hadis dan lain sebagainya, kami menyampaikan ini harus butuh nyali yang tinggi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bukan sekedar ilmu, tapi nyali yang kuat. Banyak orang berilmu, bahkan menguasai kitab-kitab Syiah, tetapi tidak berani mengungkapkan akan kebatilan dan kesesatan mereka jamaah sekalian serta penyimpangannya. Dan ini butuh bukan saja kita baca di buku atau kita hanya sekedar mendengarkan informasi-informasi. Bagi kami, Pak, Bu, 10 tahun kami menyelidiki daripada sepak terjang daripada Syiah itu sendiri. Bukan sekedar hanya koar-koar di mimbar, tetapi kami bisa buktikan di lapangan betapa mereka saat ini sangat masif menyebarkan pemahaman kesesatan Syiahnya itu. Sampai di sekitar tempat kita ini mereka mulai berkembang jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kami tahu di mana tempat-tempatnya mereka mengadakan pengajian, ustadz-ustadznya siapa, tokoh-tokoh Syiah di Sulawesi Selatan Makassar ini siapa, baik dari rektor, dekan, dosen, kami tahu semua aja mas sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi kami berani menyampaikan ini karena ada data dan fakta. Sayangnya kami tidak bawa video. Bagusnya kalau dibawakan video supaya lebih jelas ya mas sekalian. Siapakah tokoh-tokoh Syiah di Makassar Sulawesi Selatan ini? Barangkali dia adalah teman kita, tetangga kita, tapi kita tidak tahu jamaah sekalian, karena mereka memiliki satu akidah, namanya akidah taqiyah. Berdusta, berbohong itu adalah pahala bagi mereka di hadapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu yang masih dimuliakan oleh Allah, kalau kami diizinkan sampai besok juga bisa mengisi di tempat ini, karena ini butuh penjelasan yang sangat mendalam, kajian yang sangat mendalam. Dan kami bawa ini buku dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Dan ini tentu sudah menyebar di masyarakat kita jamaah sekalian, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan siapa yang bisa kita ikuti fatwanya kalau bukan Majelis Ulama Indonesia Pusat jamaah sekalian, sebagai bentuk referensi kaum muslimin mendapatkan informasi betapa bahayanya daripada aliran sesat dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Di tahun 90-an Bapak dan Ibu sekalian, aliran sesat di Indonesia itu berjumlah 999. Kalau sekarang kita bisa hitung sendiri jamaah sekalian. Yang terakhir itu di Bolangi lebih hebat lagi. Ya, bisa memberikan tiket masuk surga kepada anggotanya. Luar biasa. Sampai pihak kepolisian Polda turun tangan. Bahkan tokohnya sendiri ditangkap jamaah sekalian 2 kali. Ini kan luar biasa ini. Ya, ada tuh orang bisa dipatolo-tolo ini. Ya, bisa dengan mudahnya katanya. Dia cukup
tiket masuk surga ini, langsung kamu masuk surga. Itulah istilahnya, kamu tanggung dunia saya tanggung akhiratmu. Ini menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah. Fatimah radhiyallahu taala anha, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah meminta, wahai abi, wahai bapakku, saya minta keselamatan di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai ananda, saya tidak bisa memberikanmu keselamatan di akhirat. Mau masuk surga tidak? Itu bukan harta warisan. Tapi kalau engkau minta kekayaan dariku, saya bisa berikan. Masya Allah. Ini anak Nabi ini, ya, belum bisa mendapatkan jemaah sekalian keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini bukan anak Nabi, bukan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Mesti logika kita harus sehat. Ya, jangan diputar balikkan jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Baik, saya akan memulai daripada apa itu Syiah dan sejarahnya. Iya, karena di masyarakat kita terkadang mereka belum bisa membedakan mana Syiah mana Sunni. Sunni itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua ini, insyaallah. Sunni itu bisa Muhammadiyah, bisa Tabligh, Wahdah, ya, bisa NU, bisa Persis. Itu adalah saudara kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang dikenal dengan Aswaja, jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Penamaan Ahlus Sunnah sendiri itu ada 4, dan beberapa kaidah daripada para ulama kita memberikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak nama. Pertama, Firqatun Najiyah. Kalau dikatakan Firqatun Najiyah, kelompok yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapa mereka? Sama juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Kenapa mereka ditolong oleh Allah? Karena menegakkan sunnah Rasulullah SAW di tengah umat yang melakukan bentuk kerusakan di tengah-tengah zaman kita ini. Ada juga namanya Ahlu Hadis. Itu sama juga penyebutannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Atau Ahli Sahabah, ya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nama boleh beda, tapi tujuan sama jamaah sekalian. Yang penting tidak keluar daripada koridor Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh sahabat, bukan sebagaimana dipahami oleh ustadz atau guru kita. Karena orang beragama, kita melihat bagaimana cara beragamanya sahabat Nabi SAW. Kenapa kita harus merujuk kepada sahabat? Karena orang yang pertama kali mendapatkan pengajaran dan bimbingan langsung dari Nabi SAW adalah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran jamaah sekalian surat Al-Bainah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Dan salah satu ciri daripada orang Syiah itu adalah mengkafirkan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang paling menonjol dari mereka. Karena dua kelompok organisasi mereka saat ini menyebar dakwanya di tengah masyarakat. Yang pertama Ijabi. Apa itu Ijabi? Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Yang kedua adalah ABI. Apa itu ABI? Ahlul Bait Indonesia. Dua kelompok ini yang masif berdakwah di masyarakat, terutama di kampus-kampus. Dan kami sudah meneliti selama 10 tahun, hampir kampus di kota Makassar mereka sudah, entahkah dia dosen, entahkah dia rektor, entah dia dekan, sudah ada mereka di dalam jamaah sekalian disembelahkan oleh Allah. Iya. Tak usah saya sebutkan. Yang jelas 80% sampai 90% mereka sudah ada orang-orangnya di situ. Bergelar doktor, master, ada semua jamaah sekalian disembelahkan oleh Allah. Hingga awal 2021 ini alumnikum dari Iran yang sudah S3 doktor itu sudah menyebar ke Indonesia 290 orang, 10 orang ada di Makassar. Dan 10 orang ini ada di semua kampus di Makassar jamaah sekalian, kecuali STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Yang lain sudah masuk. Ini warning, peringatan kepada kita jamaah sekalian. Ini fakta. Ini nyata di hadapan kita. Karena mereka bukan saja mau mendangkalkan akidah umat, tetapi merongrong NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada intinya nanti mereka akan membangun negara di atas negara jamaah sekalian disembelahkan oleh Allah. Di mana ada Syiah di sebuah negeri, maka mereka akan memecah belah bangsa dan negara itu jamaah sekalian disembelahkan oleh Allah. Itu bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada indikasi mereka bugot memberontak kepada pemerintahan yang sah. Adapun Syiah dan Khawarij, mereka senang memberontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai daripada apa itu Syiah. Secara lughah atau bahasa, sebagaimana diungkapkan dalam buku ini, adalah aliran. Iya. Jadi kalau secara lughah bahasa adalah aliran. Secara istilah syar'inya adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi sebenarnya Syiah ini dulu cuma satu,
namanya Khawarij. Sebelum ada Syiah, Khawarij yang pertama, kelompok yang pertama kali menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW yang telah keluar daripada Islam adalah Khawarij. Apa itu Khawarij? Yang mudah-mudahkan mengkafirkan kaum muslimin, darah mereka halal untuk ditumpahkan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi menjadi pemimpin Khawarij itu tidak lama, dipenggal kepalanya kalau salah-salah memimpin. Tapi menjadi pemimpin Syiah enak, biarpun berbuat dosa dianggap lebih tinggi makomnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Tapi asalnya Syiah ini dari Khawarij. Ya, karena buatan daripada orang Yahudi yang dibawa oleh Abdullah bin Saba dari Yaman kemudian ke Madinah untuk menyebarkan paham ini. Jadi orang yang pertama kali memperkenalkan ajaran Syiah ya 1400 tahun yang lalu adalah seorang yang beragama Yahudi yang pura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Saba dari Yaman. Jamaah sekalian, makanya ajaran Syiah kadang juga distilahkan dengan ajaran Sabaiyah karena merujuk kepada pendirinya Abdullah bin Saba. Jamaah sekalian, dari Yaman. Jadi di Madinah dulu kan ada orang Yahudi ya di zaman Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, maka mereka masuk. Ya, Abdullah bin Saba ini tujuannya apa? Untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Karena dikenal kota Madinah adalah di mana persatuan kaum muslimin terjalin dengan baik. Maka mereka ingin mengobok-ngobok daripada ukhuwah mereka. Saya mau bertanya kepada jamaah sekalian, apakah Syiah itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW? Apakah Syiah sudah ada di zaman Nabi? Karena waktu berdebat Syekh Ahmad Deedat yang kristolog itu, pakar kristologi, ketika berdebat dengan orang Syiah di India, ya, dia Masya Allah luar biasa caranya berdebat. Sebelum berdebat dia katakan itu orang Syiah pencuri sandal di zaman Nabi SAW. Maka tersinggunglah orang Syiah itu, pemateri dari Syiah itu marah-marah. Kamu ini kurang ngajar ya, Ahmad Deedat mengatakan kami sebagai pencuri. Apa kata Syekh Ahmad Deedat? Kamu ini Syiah tulen atau bukan? Atau pura-pura jadi Syiah, atau pura-pura bego jadi orang Syiah? Mana ada Syiah di zaman Nabi SAW? Syiah itu ada di zaman akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kalau begitu saya tidak akan berdebat dengan Anda. Anda sendiri tidak menguasai ajaran Syiah. Tahu saya kita berdebat? Ya, kalah 100-0 jamaah sekalian belakang oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Ustadz bagus kalau kita adakan perdebatan dengan mereka orang Syiah ini, tak usah didebat mereka, tunjuk saja, kasih pukulan hukir kanan, karena mereka tidak akan pernah menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, apalagi hadis. Mereka menolak hadis Bukhari dan Muslim jamaah sekalian belakang oleh Allah, karena mereka juga punya hadis palsunya. Ya, mereka mengatakan hadis kami lebih tinggi dibandingkan hadis Bukhari dan Muslim. Kami menolak Al-Quran karena menurut mereka Al-Quran itu 40 juz, bukan 30 juz. Kan ada pemahaman di tengah masyarakat kita seperti itu. Bilangan itu kurang 40 juz, tetalum puluh. Ada begitu, Pak. Iya. Yang memahami ini bagian daripada ajaran Syiah yang tanpa kita sadar sudah lama mengakar di masyarakat kita jamaah sekalian. Cuma masyarakat kita belum paham pergerakan mereka. Iya, makanya tidak tahu akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Abdullah bin Saba ini kita singkatkan saja karena waktu. Ya, dia di hadapan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu ini adalah perwakilan Allah di bumi ini. Engkau adalah Tuhan juga. Bayangkan. Kita tahu bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan berlepas diri daripada kaum Syiah. Iya. Berlepas diri daripada kaum Syiah. Apa kata beliau? Beliau memerintahkan kepada pasukannya untuk membakar Abdullah bin Saba dan pengikutnya. Cuma Abdullah bin Saba licik. Ya, sebelum dieksekusi dia lari. Kemana larinya? Ke Madain. Sekarang Madain itu di mana? Di Persia, Iran. Jadi tempat awal cikal bakal ajaran Syiah itu mulai besar di Iran ya mas sekalian. Padahal Iran itu adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum Abdullah bin Saba masuk ke negara Persia, Iran, mereka berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan kita jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika Abdullah bin Saba masuk, mereka membunuh semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga apa yang terjadi? Ya, dia menyusun kekuatan untuk menyerang balik kota Madinah. Tapi qadar Allah,
takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Sebelum dia ke Madinah, Abdullah bin Sabahnya sudah dead, sudah meninggal, sudah mati jamaah sekali. Sama dengan Jalaluddin Rahmat. Ya, Jalaluddin Rahmat sudah meninggal bulan lalu atau beberapa bulan lalu. Ya, ini panglimanya ini Syiah di Indonesia, Pak. Kami sudah berapa kali ketemu dengan Jalaluddin Rahmat, bukan Jalaluddin, karena sudah banyak orang disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, istrinya 4 dari hasil nikah mut'ah. Semakin tua semakin jadi. Ya, nanti kita bahas ini nikah mut'ah. Mungkin kalau besok masih diberikan kesempatan, insya Allah kita akan bahas. Ya. Jadi setelah berkembang mereka ini masuk ke Mesir. Mereka masuki Daulah Fatimiyah jamaah sekalian. Itu di tahun 40 Hijriah, ya. Ya, mungkin ini juga setelah kematian Husain. Jadi kita berbicara masalah kematian Husain. Husain radhiyallahu taala itu dibunuh sama orang-orang Karbala, orang-orang Kufah, Irak sendiri jamaah sekalian. Karena beliau meninggal ini di Karbala. Iya. Ketika dia bertanya kepada keluarganya yang lain, tanah apa ini yang begitu tandus? Kata keluarganya, ini adalah Kar. Kar itu adalah tempat kering, bala yang mendatangkan musibah. Bala, ya, dari bahasa Arab bala, ya, yang mendatangkan musibah. Maka Husain radhiyallahu taalaan itu terperangah. Wah, kita harus tinggalkan tempat ini. Ini tidak bagus kita tempati. Karena ayah saya sendiri meninggal di tempat ini. Jadi Ali bin Abi Thalib ternyata juga meninggal di Karbala, di Kufah, jamaah sekali dimuliakan oleh Allah, di Irak. Kan itu disurati Husain untuk kembali ke Irak, jadi pemimpin, jadi khalifah, jamaah sekali dimuliakan oleh Allah. Jadi pembunuh daripada Husain itu adalah orang Syiah sendiri. Mereka mengkhianati daripada perjanjian dengan Husain radhiyallahu taalaan. Hingga jamaah sekalian, setelah meninggalnya wafatnya Husain radhiyallahu taalaan, mereka saling bunuh-bunuhan. Makanya ritual 10 Asyura itu bulan Muharram, di hari Asyura mereka mengiris-ngiris badannya, ya, dengan menggunakan belati, pisau, parang. Ini kan bukan ajaran Nabi SAW. Kalau kita kan dilarang untuk menzolimi diri sendiri, tidak boleh, ya. Kan ini larangan dari Allah dan Rasulnya. Bagi mereka, mengapa mereka mengeluarkan darah pada saat hari Asyura? Itu bentuk katanya penebusan dosa kepada Husain. Jadi orang Syiah itu sama dengan orang Kristen. Dia cukup ke pendetanya saja, tulis berapa dosanya, dibayar, selesai, dimaafkan, dan masuk surga bersama dengan Husain radhiyallahu taala. Padahal Husain radhiyallahu taala ketika menjelang wafatnya beliau, sebelum lehernya dipenggal oleh si Syiah tadi, beliau berdoa, ya Allah, cerai berikan persatuan mereka, di mana mereka berada, usir mereka ya Allah dari kalangan kaum muslimin. Masya Allah, ini terbukti daripada doa Husain radhiyallahu taala. Kapan ada Syiah di sebuah kampung, di sebuah negeri, seperti tikus diburu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Itu karena doanya Husain radhiyallahu taala dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menjelang wafatnya di Karbala jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di Irak sana. Nah, setelah kejadian tersebut, ya, kita tahu bahwa di tahun 312 Hijriah Syiah Qaramitah yang berpusat di Iran itu mereka membunuh jamaah haji kurang lebih 200.000 orang di Masjidil Haram. Jadi tragedi Mina yang tahun 80-an 90-an itu yang pernah terjadi, dan banyak dari Sulawesi Selatan jamaahnya jadi korban, itu ulah akibat jamaah dari Iran, dari Syiah jamaah sekalian yang belakang oleh Allah. Karena tujuan mereka berhaji dan umrah itu bukan ritual yang diperintahkan oleh sunnah yang mereka lakukan. Mereka hanya mendatangi kuburan Ahlul Bait di kota Madinah. Karena mereka ini mengagungkan kuburan daripada Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait berlepas diri dari mereka jamaah sekalian yang belakang oleh Allah. Tahun 312 itu selesai mereka membunuh jamaah haji 200.000 orang. Mereka mencongkel, mengambil Hajar Aswad. Tahun 317 mereka mengambil Hajar Aswad dari tempatnya, kemudian dibawa ke Iran. Ya. Tidak sampai di situ, mereka mengincingi sumur Zamzam. Naudzubillah, itu perbuatannya orang Syiah. 22 tahun dari tahun 317, nanti tahun 339 baru dikembalikan Hajar Aswad itu ke asalnya, ke tempatnya di Makkah jamaah sekalian. Ya, setelah runtuhnya
sekte Syiah Qaramita ini di Iran, barulah berpindah Hajar Aswad itu dari Iran ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah membuka di YouTube, ya ternyata mereka juga punya Ka'bah. Satu di Karbala di Irak, satu di Teheran, Iran. Ya, jadi ritualnya mirip-mirip dah orang melaksanakan ibadah haji. Cuma caranya mereka memanggil labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, bukan labbaika Allahumma labbaik. Ya, mereka mengatakan Husain itu adalah Tuhan, sama dengan bapaknya. Jadi sebenarnya itu Syiah bukan Islam, Pak, Bu. Karena mereka memang tidak pernah masuk Islam. Karena akidah kita dengan mereka berbeda, Tuhan kita dengan mereka berbeda, jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Syiah sama jadi, tolong dikasih masuk di rumah sakit dadik saja. Ini orang ini tidak tahu sejarah, jemaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Tidak memahami ya esensial daripada kesesatan Syiah itu sendiri. Itu orang Syiah kalau tersandung kakinya, dia tidak istighfar, astagfirullah, dia panggil labbaika ya Husain, labbaika ya Fatimah, labbaika ya Zainab. Kenapa Ustaz tahu? Karena 10 tahun kami ya menyelidiki keberadaan dan kesatuan mereka, persis apa yang mereka katakan seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Kalau saya sebutkan perumahan di sini ada mereka setiap malam Jumat pengajian. Ya. Ada, Pak, dekat sekali, tidak sampai 200 meter dari tempat kita ini. Cuma karena sudah pernah didatangi, ya akhirnya mereka kabur dan berpindah di tempat yang lain. Dan rata-rata mahasiswa, Pak, mahasiswi, cantik-cantik, Pak. Tidak ada yang jelek-jelek, ya dari ini dari itu, dan rata-rata kaya, Pak. Ini ada laki-laki itu bostong itu dinikahi itu perempuan Syiah, jangan, bahaya. Ini hasil nikah kontrak, nikah mut'ah. Kata mereka 1 kali nikah kontrak bersama dengan Hasan di surga, 2 kali nikah kontrak bersama dengan Husain di surga, 3 kali nikah kontrak bersama dengan Ali di surga, 4 kali nikah kontrak bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga. Ya, jadi insya Allah nanti besoklah dilanjutkan lagi materinya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Kalau kami mampu menjawabnya insya Allah, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Nanti dilanjut pada kesempatan besok kalau memang masih diizinkan untuk bisa memberikan materi. Takutnya kalau saya lanjut ini waktunya molor, ya, karena tidak cukup kalau hanya 20 menit, butuh penjelasan 20 hari 20 malam mengenai masalah Syiah, jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Oh ya, Masya Allah, 3 pertanyaan, Pak, ya. Masya Allah. Baik, saya jawab dulu yang ketiga, ya. Apakah doa yang biasa atau pernah kita dengar isinya itu bagaimana disebutkan nama Ali dan Fatimah dalam pernikahan? Kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak pernah Nabi SAW menyebutkan hal seperti itu. Ketika beliau menikahkan anaknya Fatimah saat itu dengan Ali bin Abi Thalib, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Yang ada itu adalah khutbah hajah, innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian kita berwasiat untuk bagaimana menjaga rumah tangga supaya sakinah, mawaddah warahmah. Jadi memang ada juga indikasi bahwa kalau disebutkan seperti itu, itulah pintarnya mereka orang Syiah menyisipkan masuk, jamaah sekalian, sampai hal-hal yang berbau pernikahan yang sakral dan murni itu mereka masuki, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi yang intinya adalah tidak pernah disebutkan nama seperti itu ketika Rasulullah SAW menikahkan anaknya Fatimah radhiyallahu taala dan Ali bin Abi Thalib, jamaah sekalian. Sama dengan mereka saking pintarnya adalah lagu yang biasa dinyanyikan oleh kaum muslimin, ya ummi. Itu ya ummi adalah mengkultuskan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala an. Jadi orang Indonesia kalau dengar yang berbau Arab, ya, nadanya suka walaupun itu menyesatkan. Walaupun itu suatu bentuk kesesatan, jemaah sekalian. Sama dengan ya Thaibah, ya Thaibah, ya Thaibah, itu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan ini bahaya, ini masalah akidah ini. Kalau ini yang rusak, la yahbatanna amaluk. Semua amalan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintarnya mereka menyisipkan masuk ke dalam relung-relung kehidupan kita sehari-hari, jemaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana reaksi terutama kami ini dari ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Jadi memang sudah namanya, ya, kalau orang Syiah dengar, aduh, pasti menggelepar, jamaah sekalian. Kemarin waktu kami ceramah subuh di perumahan Basoa, Minasaupa sana,
ya hari ke-18 atau 19 itu, pas ada ketua ijabinya di depan saya, karena tinggalnya di perumahan Bosowa. Saya katakan, di sini Pak, Bu, ada toko Syiah di sini. Cuma saya tidak sebutkan namanya, tapi saya tahu, walaupun pakai masker, jamaah sekalian saya belakang Allah. Ya. Jadi kami terus terang saja, khusus Sulawesi Selatan sudah keliling semua. Alhamdulillah kami memasuki Masjid Agung, Masjid Raya, kampus jamaah sekalian. Semua kami masuki. Demi apa? Memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting. Karena bukan saja kita menyampaikan secara teori, ada video kami sajikan. Bukti kesesatan mereka, bukti penyimpangan mereka, tokoh mereka siapa, supaya masyarakat tahu dan lebih berhati-hati dengan mereka jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Kalau yang lain ceramah tok saja, cuma menggunakan buku. Kalau kami fakta di lapangan kami ungkapkan jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Dan kami waktu di Toli-Toli 2014 diancam mau dibunuh sama orang Syiah. Bagi kami namanya perjuangan, memang begitulah risikonya. Iya. Kita berjuang tidak berjuang pasti mati. Lebih bagus kita berjuang di Allah Subhanahu wa taala dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Itu yang kita inginkan jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Kami diancam baru turun dari Bandara Palu, ya karena di Toli-Toli jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah acaranya, ya sepanjang jalan diteror. Bahkan di mana kami menginap di sebuah hotel Melati itu dilempari kacanya. Ya dilempari atapnya. Tapi alhamdulillah kata Papua di sana, karena kebetulan orang Sinjai, Ustadz aman di sini. Yang penting Ustadz sampaikan kebenaran. Dan kami ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka, sejauh mana kesehatan mereka, supaya juga kami punya ilmu dengannya dan punya wawasan terhadap mereka jamaah sekalian disembelahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah 10 tahun itu kami melakukan sosialisasi di seluruh tempat di Sulawesi Selatan. Cuma karena Covid ya lebih setahun ini kami ya mungkin hanya di dunia maya saja dulu untuk berdakwah supaya umat ini bisa terjaga akidahnya dari segala bentuk kesesatan jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Tapi Pak, pertanyaan kedua apa tadi? Yang kedua kan ada 3. Oh iya. Jadi dulu kita masih biasa mendengar itu disebutkan nama Abu Bakar, nama Umar, nama Ali, nama Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan, ya. Dan kalau kita perhatikan semuanya bukan untuk menghilangkan daripada sejarah mereka, bukan. Ya, tapi jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Makanya sekali-sekali kita juga memberikan nama anak kita nama sahabat, nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Itu yang paling ditakuti oleh orang Syiah. Sama dengan anak perempuan, kasih nama Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mereka itu nama ini paling dibenci sama orang Syiah. Kenapa mereka benci? Karena menurut mereka Aisyah itu adalah pelacur. Naudzubillah. Bayangkan bagaimana kalau istri kita, anak perempuan kita dikatakan pelacur oleh seorang. Pasti kita marah jamaah sekali. Ini ummahatul mukminin, ibundanya kaum muslimin, dilecehkan oleh mereka jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Sungguh luar biasa fitnah mereka itu jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Makanya kalau ketemu kami dengan orang Syiah, bilang saja sampaikan salam dari An-Nas. Mereka menggelepar-gelepar, pasti takut jamaah sekalian. Sampai nama kami di Iran pun sudah terchecklist bersama dengan Ustadz Kiai Haji Said Abdul Samad LC, karena selalu bersama-sama dengan mereka. Pernah kami masuk di sebuah kampus negeri Islam, ada dosen dari Iran, kami sempat sampaikan, jangan kalian menyebarkan paham kesesatan di tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sudah ada perjanjian di dunia internasional, kalau di sebuah negeri Ahlus Sunnah di situ dilarang ajaran Syiah masuk jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama di seluruh dunia. Tapi mereka pintar mendekati pemerintahan kita, mendekati pejabat kita, mendekati orang-orang terdekat kita. Bahkan mereka sudah ada di pemerintahan, sudah ada di parlemen, dan sudah ada di kementerian, Pak. Ya, mereka sudah ada orang-orangnya di situ, sampai masuk di kampung-kampung. Jadi mereka ini sekarang sudah pusing berdakwah di Makassar karena sudah ketahuan belangnya, masuk di kampung-kampung jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebaran Syiah di Indonesia terutama di Makassar ini itu ada titik sentral. Pertama Makassar, Goa, Maros, Takalar, ya, Jeni Ponto sampai ke Selayar, kemudian daerah Bugis, ya, mulai daripada Maros sampai ke daerah Lu Timur jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota mereka 200.000 di seluruh Sulawesi Selatan. Itu anggota tetapnya, simpatisannya jauh lebih banyak daripada anggotanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dan paling banyak di kampus.
200.000 orang ini paling banyak di kampus, entah dia rektor, dekan, dosen, dan mahasiswa itu sendiri. Jamaah sekalian, hati-hati anak perempuan tak, ya, karena mereka jadi incaran ini mahasiswi ini. Kita jamaah sekalian periksa juga tasnya, jangan sampai sudah ada buku-buku Khomeini yang mereka baca, tentu sudah positif, dia ada sudah. Ya Allah. Oleh karena itu waspadalah terhadap mereka ini, karena penyimpangannya bukan saja menghancurkan dunia kita, sejarah Syiah dan penyimpangannya. Dan tentu saja untuk membahas masalah Syiah ini tidak cukup 2 hari, ya, butuh pengkajian lebih dalam lagi, karena bukan ajaran Syiah ini bukan sekedar teori, tapi mereka ini melakukan praktek-praktek yang jauh daripada amalan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan hanya orang yang memberikan ilmu yang cukup dengan pemahaman Syiah, mereka tahu sepak terjangnya bagaimana. Bukan sekedar hanya banyak membaca rujukan-rujukan akan kesehatan mereka, tapi orang yang rajin ke lapangan melihat situasi dan kondisi mereka. Jamaah sekali saya akan melihat. Ini beda. Ya, kalau orang biasa di lapangan dengan hanya duduk manis di atas meja, jamaah sekalian, mereka belum tahu bagaimana sepak terjang dari A sampai Z. Ya, bagaimana penyimpangan mereka, ciri-cirinya apa? Ini yang paling penting jamaah sekalian. Jangan sampai kita sudah berteman, sudah dijadikan sahabat, selama ini kita tidak tahu, karena tidak tahu ciri-ciri daripada mereka jamaah sekalian. Baik, di tahun 80-an setelah Khomeini pulang dari pengasingannya dari kota Paris, kita tahu Khomeini melarikan diri selama pemerintahan Reza Pahlavi. Tentu saja ini membuat strategi baru untuk mengembalikan kejayaan Syiah di Persia. Maka orang ini, Khomeini ini, memberikan makar, membuat makar. Maka 1979 terjadi revolusi di Iran, dan tentu saja yang memimpin kembali adalah Khomeini, dan digulingkanlah Reza Pahlavi sebagai pemimpin tertinggi di negara Iran. Yang kita gambarkan jemaah sekalian, sebelum Syiah, ya, di Iran ini mereka kuasai negeri Iran 500 tahun yang lalu. Negeri Iran adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ingat bahwa mereka ini adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti di zaman pemerintahan Qaramitah, Syiah Rafidah, mereka kembali menguasai negeri Iran, dan mereka memaksa kepada penduduk Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk murtad daripada ajarannya atau daripada keyakinannya jamaah sekalian. Jadi sepanjang sejarah, yang dulunya Persia ini penyembah api, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Makanya orang Syiah ini paling benci kepada Umar. Kenapa beliau dibenci oleh orang Syiah atau kaum Syiah? Karena yang menggulingkan pemerintahan Persia, ya, di Iran itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka kebencian mereka bawa sampai mati jamaah sekalian sampai hari ini. Anak-anak mereka dididik untuk membenci Abu Bakar, untuk membenci Umar, membenci sahabat yang lain. Cuma 4 yang mereka tidak kafirkan jamaah sekalian. Dari kalangan sahabat Nabi SAW, salah satu di antaranya adalah orang Persia sendiri. Yang menjadi sahabat Nabi SAW adalah yang bernama Salman Al-Farisi. Mereka tidak kafirkan karena berasal daripada Persia jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka begitu dulu berlebih-lebihan kepada Husain radhiyallahu taala anhu? Karena salah satu istri daripada Husain berasal daripada Persia jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ini raja Persia namanya Yazdagiraj. Itulah memiliki putri yang sangat cantik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala menawarkan kepada Husain radhiyallahu taala untuk menikahi sang putri raja tersebut. Makanya kalau kita runutkan, ya, pengkultusan mereka, pengagungan mereka dengan istilah Ahlul Bait, ya, jadi salah satu ciri orang Syiah itu selalu mengagung-agungkan kami Ahlul Bait, kami adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait menurut versi mereka bukan keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait versi mereka adalah dari keturunan siapa? Dari istri Husain yang berasal dari Persia tadi. Itulah yang mereka agungkan. Maka lahirlah istilah Al-Imam Al-Asy'ariyah
artinya 12 imam yang mereka jadikan rujukan jamaah sekalian, dijadikan sebagai Tuhan 12 imam ini, tapi bukan dari kalangan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari keturunan Ali dan Husain, tapi justru diambil daripada istri beliau dari Persia. Ini kita akan bahas lebih jelas lagi ciri-ciri mereka pada insyaallah kesempatan ini. Jadi tahun 1980 seluruh imam masjid, dai, penceramah, Khomeini mengundang mereka, ya termasuk dari Indonesia juga hadir saat itu. Di akhir acara, ya mereka diberikan mandat dari Khomeini. Jadi pimpinan spiritual tertinggi, ya kaum Syiah adalah Khomeini. Ya sekarang ini Khamenei, ya pelanjut tongkat estafet daripada Khomeini, jamaah sekalian. Khomeini sendiri ini banyak agamanya, ya termasuk agama Syiah dari India, jamaah sekalian, karena memang ada keturunan Indianya. Ya, jadi kalau kita runutkan nasabnya, keturunannya itu dari India juga, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Penuh dengan mistik dan tentu saja di luar daripada ajaran Islam itu sendiri. Nah, mereka dikumpulkan seluruh imam masjid, para dai di kota Teheran, Iran, dan salah satu mandat Khomeini kepada para duat, para dai seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu mengatakan, sebarkan misi Syiahisasi di negara kalian. Kami akan membantu dari sisi finansial, ekonomi dan lain sebagainya. Makanya jangan heran Pak, Bu, salah satu sekolah terbesar di kota Makassar milik Syiah adalah sekolah Lazuardi. Lazuardi yang di Jalan Andi Pangeran Petarani itu dibiayai langsung dari Iran. Ya. Dan tentu saja ini salah satu daripada misi mereka untuk memurtadkan kita dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui jalur pendidikan, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, baik tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Dan 2025 mereka ingin membangun kampus terbesar Syiah di Indonesia, yaitu di kota Makassar. Ya, Allahualam apa ada tempatnya di Maros atau di Pangkep, ya itu belum kami ketahui pasti. Yang jelas mereka ingin membangun universitas Syiah terbesar di Asia Tenggara, jemaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, khususnya di kota Makassar dan sekitarnya, karena satu orang Syiah yang hadir di tengah kita itu sudah terlalu banyak bagi kita, jemaah sekalian, dan itu saja akan mengacaukan negeri kita. Di mana mereka ada, jemaah sekalian, maka tentu saja mereka membuat huru-hara di tengah kaum muslimin, karena mereka diajarkan untuk membugat, memberontak kepada pemerintahan yang sah, dan siap mereka melakukan membangun negara di atas negara. Jadi ini bukan sekedar pendangkalan akidah yang mereka ajarkan, yang mereka sebarkan, termasuk pemerintahan Indonesia ini mereka ingin jadikan pemerintahan Persia Raya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti jamaah sekalian di Oman yang dulunya negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sudah ribut sekarang. Contoh yang lain, Irak, ya. Irak yang dulunya Saddam Hussein memimpin. Selama Saddam Hussein memimpin, mungkin dosanya Saddam Hussein ada, tapi kebaikannya kepada umat ini jauh lebih banyak daripada dosanya. Sewaktu beliau memimpin jadi presiden Irak, kaum Syiah itu tidak bisa berkembang, ya, tidak berikan kesempatan di parlemen, jamaah sekalian, atau di pemerintahan, karena beliau pernah mengatakan, kalau ada virus Syiah di tanganku, maka saya akan potong jariku lalu saya berikan kepada anjing untuk jadi makanan. Saya tidak rela negeri saya dijajah oleh Syiah. Masya Allah, ya. Jadi yang kita pahami di berita, jamaah sekalian, ya, kita ditipu oleh berita-berita yang menyesatkan itu, mengatakan bahwa Saddam Hussein pembunuh massal, jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Yang dibunuh itu adalah kaum Syiah yang ingin memberontak kepada pemerintah yang sah waktu beliau jadi presiden di Irak, jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Itulah yang diberangus, karena kapan diberikan kesempatan, ya seperti hari ini kita saksikan negeri Irak yang dulunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana di sana para imam mazhab, 4 imam mazhab pernah belajar, jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Sekarang sudah negeri jadi negeri Syiah, naudzubillah, jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Dan mereka sekarang untuk jangka panjang ingin mensyiahkan Indonesia dengan berbagai cara dan segala makar-makar mereka. Tapi kita yakin wallahu khairul makirin, makar Allah jauh lebih baik daripada makar orang-orang kafir, jamaah sekalian. Oleh karena itu kita masuk saja kepada ciri
daripada Syiah dan pengikutnya. Apa ciri yang paling menonjol daripada mereka jamaah sekalian? Yang pertama, laki-laki maupun perempuannya itu wajahnya menghitam. Kalau ada orang Syiah, ya, atau kita punya tetangga Syiah, periksa wajahnya. Ya, ini ciri yang paling menonjol. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan oleh Nabi SAW, la tasubu min ashabi, janganlah kalian mencaci sahabatku, mencela sahabatku. Ya, disebutkan dalam syarah Imam Al-Bukhari, siapa yang mencaci maki, melaknat sahabat Rasulullah SAW, menyudutkan sahabat Nabi SAW, maka kami akan hitamkan wajahnya. Jadi beda dengan wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun orangnya hitam, insya Allah nampak ya cahaya keimanan di wajah mereka. Bapak dan ibu sekalian tahu ya pemain Sevilla dari Afrika yang pernah bermain di La Liga jamaah sekalian belakang oleh Allah, Freddy Kanouté. Freddy Kanouté ini berwajah berkulit hitam tapi wajahnya bercahaya. Itu wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beda dengan wajahnya orang Syiah, sekalipun ganteng cakep pasti ada noda hitam di bawah mata mereka jamaah sekalian yang saya muliakan oleh. Kenapa? Karena mereka melaknat sahabat dan Allah pun melaknat kaum Syiah jamaah sekalian. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini paling getol mengkafirkan, menghinakan sahabat Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah tagut syaitan, iblis. Ya, saking bencinya kepada Abu Bakar. Kenapa mereka benci kepada Abu Bakar? Karena salah satu dari anak beliau bernama Hafsah dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan mengapa beliau Umar bin Khattab dibenci oleh kaum Syiah itu tadi? Karena yang meruntuhkan tirani kerajaan Persia adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka takluk di hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa Utsman dibenci ya oleh kaum Syiah? Karena Utsman ini adalah merupakan ya menantu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya mereka ingin menghancurkan citra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat mana jalurnya? Lewat menyudutkan, menghinakan dan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu mereka celahnya di situ, mencari ya, mencari kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bukti otentiknya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kalau mereka mengaku dirinya Ahlul Bait ya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jelek-jelekkan, merusak citra beliau? Di dalam hadis palsunya orang Syiah dalam kitab Biharun Anwar dijelaskan ya, begitu mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya mereka katanya cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi, padahal mereka menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Disebutkan dalam Biharun Anwar ya, kitab hadis palsu mereka ya, itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah di atas paha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, naudzubillah. Ini luar biasa. Di samping menghina Aisyah ibunda kita, juga menghina Ali sendiri radhiyallahu taala anhu. Jadi sebenarnya kalau mereka ingin jujur, siapa sih yang cinta Ahlul Bait? Kita atau mereka? Ahlus Sunnah atau Syiah? Tidak. Yang paling cinta kepada Ahlul Bait adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah, bukan mereka. Itu hanya topeng saja, berkamuflase menutupi kekurangan dan aib mereka jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping kita mencintai Ahlul Bait, kita juga mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Mereka tidak. Mereka hanya mencintai Ahlul Bait, itu pun cinta Ahlul Baitnya palsu. Iya. Tapi tidak mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jasanya sahabat dalam menyebarkan Islam ini, Islam sampai ke Indonesia, sampai ke Makassar, gara-gara jasa daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seandainya sahabat tidak berdakwah, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmat iman dan Islam di Nusantara ini jemaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Bahkan sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas yang jago memanah itu sudah pernah keliling ke Thailand, ke Vietnam, ke Asia Tenggara termasuk Indonesia jemaah sekalian untuk berdakwah. Jadi dulu sahabat sudah menyebarkan ke seluruh dunia berdakwah ya, untuk mengajak umat ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama, wajah mereka menghitam. Kalau dia adalah seorang perempuan wanita,
Wanita Syiah itu kalau masih gadis, masih muda, cantik sekali Pak. Wah, cantik sekali, luar biasa cantiknya. Bagian cantik juga, ya. Tapi kalau sudah tua, 40 tahun ke atas, itu wajahnya persis sama kiradatan wal khinzir, seperti kera dan babi. Kenapa seperti kera dan babi wajahnya? Karena melaknat sahabat Rasulullah SAW. Maka wajah mereka menghitam dan wajahnya persis sama dengan wajah babi dan kera. Karena ajaran Syiah ini berasal dari mana? Dari ajaran Yahudi. Induknya dari Yahudi, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka pantaslah Allah melaknat mereka menjadi kera dan babi juga, jamaah sekalian. Sebagaimana nenek moyang mereka yang Yahudi itu, mereka juga dilaknat seperti itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sinkronisasi ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi ini ada, jamaah sekalian. Iya. Jadi tadi kita sudah sebutkan kalau wajah wanitanya itu masa gadisnya luar biasa cantiknya, ketika masa tuanya jelek sekali, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ada waktu kami memberikan ceramah di Parepare 2018, ya, Bapak tahu salah satu pentolan panglima Syiah di Parepare itu namanya Dr. Ali Imran. Dan dia sudah pernah menjabat sebagai wakil pimpinan wilayah di ormas terbesar di Indonesia, bertakiyah selama 15 tahun. Tidak ada pun satu anggota dari ormas itu yang mengetahui bahwa dia adalah Syiah. Kami bongkar kedoknya, pergi ke Parepare. Ya, tahun 2019-2018 itu masih sempat membangun pesantren di Sumpang Binangai, ya. Kalau tidak salah dekat SMP 1 atau SMP 2. Ya, itu ada pesantren sementara baru pondasi terbangun, jamaah sekalian. Tapi masjidnya sudah ada. Kami silaturahmi ke Parepare itu mau bertemu langsung dengan Dr. Ali Imran. Ya, ini sejarahnya Dr. Ali Imran ini kenapa bisa masuk Syiah? Waktu tragedi Mina, ya dia diajak oleh jamaah haji dari Iran. Kemudian dihipnotis. Jadi salah satu cara untuk merekrut kader sebanyak-banyaknya dari kalangan Syiah itu dengan menggunakan sihir hipnotis. Jadi kalau ada misalkan Ustadz mau sekali berdebat dengan orang Syiah, tunggu dulu, tak usah berdebat, karena mereka akan menyebarkan sihirnya sebelum berdebat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Beberapa kasus kami temukan, baik di Bandung, Semarang, di Kalimantan, termasuk juga di Makassar, ya. Jadi jangan diajak berdebat. Kemarin kami sampaikan, tonjok saja, kasih pukulannya Mekitesen, huk kanan kiri, sudah selesai. Karena mereka tidak akan pernah yakin dengan Al-Quran. Tak usah berdebat, ya, karena mereka menggunakan media sihir. Mereka lebih gembira kalau kita berdebat dengan mereka, meskipun mereka kalah sudah merasa menang, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Ali Imran inilah yang menjadi ikon, ya, penyebaran Syiah Parepare sampai daerah Lu, Palopo, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya. Orangnya kemarin waktu awal Covid 2020 sudah is dead, sudah meninggal. Alhamdulillah meninggal. Kenapa dikatakan alhamdulillah? Karena sudah diajak kembali ke jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh tokoh-tokoh Islam di kota Parepare, oleh ormas Islam, tapi tidak mau taubat, jemaah sekalian. Terakhir menikah secara nikah mut'ah, nikah kontrak dengan mahasiswinya sendiri yang usia 18 tahun. Iya. Nah di Parepare juga ini banyak Pak, masih penyebaran Syiah. Karena mereka membidik di samping kota Makassar, Parepare dan Palopo. 3 kota besar di Sulawesi Selatan, ya mas sekalian. Ini nyata, real. Ya karena di sana juga kan ada beberapa kampus. Karena ada Dr. Ali Imran ini mengajar di salah satu kampus ternama di kota Parepare, ya mas sekalian, sebelahkan oleh Allah. Dan ajaran Syiah ini bisa berkembang pesat lewat mahasiswa. Ya, dan ini parah. Apalagi iming-iming dengan nikah kontrak, Pak. Dalam hadits palsu mereka dikatakan, ini ciri kedua dari orang Syiah itu gemar nikah kontrak. Nah, 2 ormas terbesar dari Syiah ini yang gemar nikah mut'ah. Yang pertama Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yang dipimpin oleh Samsuddin Baharuddin orang Sopeng, yang pernah menjadi ketua Ijabi Sulawesi Selatan, yang tinggal di Tidung sana. Kami tahu karena itulah pekerjaan kami. Ya, kalau dalam Islam ini kita diajarkan belajar intelisiasi, jamaah sekalian. Sebagaimana sahabat
Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala. Inilah kekurangan kita di ormas Islam ataupun di lembaga Islam ini, kurang mempelajari pelajaran intilisasi yang saya sebelahkan oleh Allah. Kurang sekali. Padahal ajaran intilisasi berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sahabatnya Hudzaifah ibnul Yaman. Nih, makanya kekurangan kita. Mudah diinteli sama orang, tapi tidak mudah menginteli orang. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dan ciri-ciri intel juga kami tahu. Oh, ini cara duduknya begini, cara berjalannya kami sudah tahu, Pak. Ya, ada ilmunya tersendiri. Caranya duduk, caranya berjalan. Ya, caranya berbicara. Ya, ini luar biasa, ini pelajaran intilisasi, peninggalan hazanah Rasulullah Muhammad SAW yang kurang dipelajari oleh kaum muslimin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Padahal orang kafir mempelajarinya. Ya, orang sesat dia ilmui. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah kami cek, pesantren yang mereka bangun itu baru sebatas fondasi, cuma masjid yang sudah selesai. Dan ternyata di dalam itu ada fotonya Khomeini, fotonya Khamenei, ya, pemimpin spiritual tertinggi kaum Syiah Iran sekarang ini. Kemudian ada fotonya Jalaluddin Rahmat, bukan Jalaluddin Rahmat. Ya, ada fotonya juga pentolan Syiah Abi. Jadi kami sudah singgung tadi, itu pertama Ijabi, yang kedua adalah Abi, Ahlul Bait Indonesia. Nah, dari keduanya ini mana yang paling getol nih kamu adalah ormas Syiah Abi, Ahlul Bait Indonesia, yang rata-rata memang keturunan Persia. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah karena dihadiri oleh ibu-ibu atau kalangan wanita, kami sangat senang. Hati-hati mahasiswi, kalau ada mahasiswi di sini, Anda jadi incaran kaum Syiah. Mengapa mereka mengincar wanita kita untuk dimut'ah, di nikah kontrak? Karena persiapan menghadapi akhir zaman, karena mereka lagi menunggu imam terakhir mereka, menurut mereka persi Imam Mahdi bagi mereka. Karena di antara imam 12 itu yang terakhir namanya Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Al-Muntadhar dalam bahasa Arab yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Tapi yang datang ini bukan Imam Mahdi, ternyata Dajjal. Karena di antara 70.000 orang yang mengikuti Dajjal, yang kebanyakan pengikutnya adalah wanita dari kaum Syiah. Jamaah sekalian, jadi mereka persiapkan masih betul ini persiapan nikah kontrak besar-besaran di tengah umat ini supaya menyambut kedatangan Imam Mahdi persi mereka. Ternyata yang keluar adalah Al-Masih Ad-Dajjal yang keluar dari Khurasan, ya, dari Iran, bukan ya dari tempat lain. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu adalah incaran mereka. Jamaah sekalian, hati-hati ibu. Ya, kami pernah mendapatkan kasus di Kota Makassar, ini tak usah disebutkan di jalan mana. Masing-masing ini bertetangga, sama-sama berpaham Syiah. Ketika istrinya, si suami ini mau pergi safar keluar daerah ke Jakarta, dia titipkan kepada tetangganya yang Syiah juga. Dia bilang, kau apakan istriku terserah, kau mut'ah dia, nikah kontrak dengannya terserah, karena pahalanya sangat besar kalau nikah kontrak menurut versi mereka. Ini hadis palsunya mereka. 1 kali nikah kontrak bersama dengan Hasan di surga, 2 kali nikah kontrak bersama dengan Husain di surga, 3 kali nikah kontrak bersama dengan ya Ali di surga, 4 kali nikah kontrak bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wah, hebat betul tahu. Wah, iya, zina dibungkus dengan seperti itu ya mas sekalian. Karena nikah mut'ah itu pengertiannya adalah la nikah illa fi waliyin, tanpa wali pun sah bagi mereka menikah. Dan maharnya, uang panennya tidak usah terlalu tinggi, cukup buku saja jadi mahar. Apalagi sekarang ini uang panen telah menguburku, bukan sekedar membunuhku. Ya, SD 25 juta, ya, SMP limpu, ya, SMA 100. Jadi kalau dia PNS 200 juta, ya, PNS tambah haji lagi 500 juta. Ya. Ya, jadi datanglah ajaran Syiah masuk. Wah, ini kami tidak seperti itu. Malah bisa kita gonta-ganti pasangan. Bisa 1 jam, ya, di booking. Bisa 1 hari, sampai batas 45 hari itu nikah mut'ah. Jamaah sekalian, tanpa saling mewarisi. Ya, tidak ada tuntutan sama sekali. Yang laki-lakinya bebas memilih wanita, yang wanitanya bebas kembali memiliki laki-laki. Naudzubillah jamaah sekalian. Istilahnya mereka, istrimu adalah istriku juga. Itu paham Syiah. Jadi kalau tetangganya ini pergi safar, dia titipkan kepada ya laki-laki tetangganya itu. Kemudian tetangga sebelah juga safar, dia titipkan kepada laki-laki yang berpaham Syiah juga. Dia katakan, kau apakan istriku terserah. Setelah saya kembali dari Jakarta misalkan, kembalikan istriku.
seperti sedia kala. Kira-kira cocok dengan budaya apa Pak? Iya, cocok kira-kira dengan budaya seperti ini. Istrimu adalah istriku juga. Itulah Syiah. Ya, mereka senang begitu karena sudah kecanduan Pak Bu. Siapa tidak asik kalau misalkan ya, kalau dia ustadznya Syiah, kalau dia statusnya ustadz Syiah lebih wah hebat lagi, bebas memilih. Waktu digerebek Pak, pengajiannya Syiah tahun 2016 di perumahan Antang Blok 10. Alhamdulillah ada aparat tentara dan pihak kepolisian yang hadir. Jadi kami di lapangan seperti itu, bukan main hakim sendiri, harus cerdas Pak. Kami panggil aparat keamanan sesuai laporan masyarakat yang sangat meresahkan. Ya, karena melalui majelis taklim ibu-ibu itu, ya setiap malam Jumat. Nah pas juga pengajiannya Syiah itu malam Jumat, dan rata-rata memang pengajiannya Syiah itu malam Jumat, tapi jam 10 ke atas, bukan jam 10 ke bawah. Itu cirinya pengajian mereka itu setiap malam Jumat, kemudian di jam 10 ke atas. Karena masyarakat resah, Ustadz bagaimana ini? Sudah berbulan-bulan mereka datang tengah malam, ya, laki-laki dan perempuan baku berhadapan-hadapan, ada kasurnya di atas. Betul. Kasur tujuannya itu apa? Jam 2 malam dimatikan lampu, mereka siap nikah kontrak. Habis generasi kita kalau seperti ini Pak Bu. Mungkin Bapak dan Ibu tenang-tenang saja di rumah, tapi di luar sono no. Sudah rusak Pak Bu. Rusak sekali. Sudah parah kita ini, tapi kita tidak mengetahui dengan pasti dan jelas. Bayangkan sehabis pengajian ustadznya bilang afwan, pakai afwan juga, saya pilih ini, nah ini nih, ini saya yang cakep-cakep Pak Bu. Kamu ya sisanya saja. Karena mereka ini kan kepada ustadznya dulu luar biasa ta'zimnya, cara memuliakan ustadz luar biasa. Kan jadi pemimpin Syiah biarpun melakukan perbuatan dosa dianggap semakin banyak dosa yang dilakukan semakin tinggi kedudukannya, manzilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemimpin Khawarij. Hati-hati kalau pemimpin Khawarij berdosa satu kali dipenggal lehernya jamaah sekalian belakang. Kaum Syiah tidak. Makanya Khomeini waktu meninggal itu ditarik kain kafannya dalam keadaan telanjang jamaah sekalian belakang oleh Allah. Naudzubillah, itu penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menyesatkan umat ini jamaah sekalian belakang. Coba bisa dibuka di YouTube. Ketika Khomeini meninggal itu dicabik-cabik dia punya kain kafan. Ya, jatuh dari helikopter jamaah sekalian belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat parah ini, ya. Nah, setelah digerebek masyarakat baru tahu. Nah, saat itu kami bersolisasi. Jadi bukan sekedar teori, kami sampaikan video-videonya ini Pak, ini praktik di kampusnya, di hotel ini, di kampus ini. Kita sebar saja supaya umat ini lebih cerdas. Iya. Jadi kami kalau sosialisasi ada video Pak, bukan cerita campur aduk, tapi betul-betul nyata jamaah sekalian belakang oleh Allah. Bagaimana praktik nikah muta mereka, tokoh-tokoh Syiah di Makassar siapa saja, dari kalangan rektor, dekan sampai dari mahasiswa dan dosen jamaah sekalian belakang oleh Allah. Lengkap jamaah sekalian. Makanya waktu kami di Toli-Toli, ya, dihadang. Ya, bahkan mes kami yang kami tempati menginap itu dilempari kacanya dengan atapnya. Kami bilang kalau memang waktu kita meninggal, biarlah kita meninggal dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala daripada kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berjuang tidak berjuang pasti kita mati. Lebih bagus kita berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala meskipun konsekuensinya adalah mati. Kami dengan Ustadz Kiai Haji Said Abdul Somad sudah daftar merah orang Syiah jamaah sekalian belakang. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih hidup berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak usah takut mati Pak Bu. Pasti juga kita mati. Cuma cara aja yang berbeda. Apakah mati di atas keimanan atau mati di atas kemaksiatan? Itu saja bedanya. Ya, kenapa kita khawatir mati? Karena biar bagaimanapun pasti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Jadi selepas di blok 10 itu Perumnas Antang, barulah masyarakat tahu, oh ini yang dibilang Syiah ini. Ya, maka tuduhan masyarakat kita itu yang jilbab besar pakai cadar hamil di luar nikah itu wanita Syiah Pak, bukan wanita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pakai cadar, yang pakai jilbab besar. Kasihan mereka yang dirusaki citranya.
Iya. Kasihan mereka dirusaki citranya. Kenapa? Mereka ini membuat kedok. Kapan ada mayoritas pakai cadar, pakai jilbab besar di tempat itu, mereka juga pakai cadar, mereka juga pakai jilbab besar. Tapi sebaliknya kalau jilbab gaul yang banyak, mereka juga jilbab gaul kayak ini saja. Ya, menyamar jamaah sekalian belakang. Pintar mereka strateginya. Ya, pintar mereka jamaah sekalian. Jadi kalau kita mau tahu karakter ciri orang wanita Syiah, gampang dia. Ya, jangan keheran Pak Di, Bu. Kalau sekarang ini mereka menyebar ke KPKP, ke warkop jadi bintang penyanyi, pakai cadar sambil menyanyi. Itu bukan wanita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah wanita Syiah. Di dekat sini Pak kami temukan kasus tahun lalu. Wah, kenapa mesra sekali ini dengan laki-laki pakai cadar dengan pakai jilbab besar? Ternyata usut punya usut, dia adalah wanita Syiah. Sengaja mereka menyebar di setiap malam Jumat. Jadi setelah mereka pengajian nikah mut'ah, mereka mencari mangsa pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah di luar Pak, untuk menawarkan jangan pacaran itu adalah haram, nikah mut'ah adalah halal. Sama guru mereka, kalau anaknya kita mau lamar dibilang haram, tapi kalau Anda halal. Kalau nikah mut'ahnya untuk anaknya tidak bisa. Iya, kalau Ustadz punya anak perempuan misalkan Ustadz Syiah dibilang haram, tapi kalian halal kami nikahi. Ini curang namanya. Wailul lil mutaffifin. Jikku bilang. Itulah kaum Syiah jamaah sekalian. Tidak ada yang menarik daripada ajaran Syiah, cuma satu yang menarik, nikah mut'ahnya Pak. Itu yang menarik. Ya lain tidak ada menarik. Masa mencium pantatnya imam Syiah dapat pahala, jadi sambil kentut bagaimana? Lebih banyak lebih pahalanya. Itu ada dalam kitab mereka Pak. Betul. Kotoran imam mereka keringkan, mereka jemur. Setelah kering dijadikan bedak pons, seperti pons. Barakat beding, banyak berkahnya. Itu nyata Pak. Karena orang begini kan tingkat kesyirikannya naudzubillah sudah tingkat atas. Jadi yang tidak masuk akal pun ajarannya mereka bisa lakukan. Karena kenapa? Mereka adalah orang yang paling syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah terjatuh dalam kesyirikan, amalan apapun bisa dilakukan, yang tidak masuk akal pun bisa dikerjakan. Bahkan meminum air seninya imam itu masuk surga. Ada Pak itu. Ya, makanya itu kaum Syiah itu kalau gurunya sudah ambil air wudhu, mereka perebutkan, mereka minum. Ini gulu berlebih-lebih ya namanya mas sekalian. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dilarang seperti itu. Ya. Bahkan kepada Rasulullah SAW kecuali beliau masih hidup, keringatnya diperebutkan sahabat, dijadikan barakat berkah, dijadikan parfum. Kalau kita keringat tak bahaya, namanya sakura, sakul kurang ajar. Ini, masya Allah. Bapak dan Ibu sekali saya muliakan oleh Allah. Jadi ciri wanita Syiah itu ya mereka sebar di malam Jumat. Kami dapatkan juga di tahun 2016 di kota Parepare. Ya, wah cantik sekali Pak. Seperti Agnes Monica. Ya hilangnya hafalan kalau ketemu dengan itu. Hilang. Sengaja mereka menyebar yang cantik-cantik, yang jamilah. Ya. Itu kedua cirinya. Wanita Syiah itu ada di ujung jilbabnya tertulis labbaika ya Zainab. Itu wanita Syiah jamaah sekalian. Atau labbaika ya Fatimah. Hanya orang-orang yang biasa di lapangan tahu itu ciri mereka Pak. Kalau orang awam ataupun aktivis yang belum mengenal sepak terjang mereka samakan saja dengan wanita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, senang pakai sepatu yang hak tinggi itu. Ya, yang di belakang itu seperti wanita pelacur, karena mereka kan melacurkan dirinya dengan nikah mut'ah. Kalau mereka sudah pernah nikah mut'ah satu kali, ya dicuci lagi otaknya, nikah mut'ah kamu terus. Hingga kami pernah dapati di tahun 2018 mahasiswi di salah satu kampus ternama di kota Makassar ini sudah memiliki 2 anak tanpa diketahui jelas siapa bapaknya, siapa suaminya. Naudzubillah jamaah sekalian. Kenapa? Karena kalau dia ketemu dengan dosen yang berpaham Syiah, banyak penawarannya Pak. Kamu kan datang dari daerah, ya. Pertama kami jamin angkamu bagus, tidak anjlok, ya. Yang kedua aku kasih ki uang. Yang ketiga kita nikah kontrak saja. Sudah enak dapat uang. Nah, kalau mahasiswi baru yang polos dari daerah Pak, Bu, bagaimana? Tentu diterima daripada pusing-pusing dapat menunggu ya subsidi dari orang tua. Ini sudah enak lagi, ini dapat uang banyak.
Dan itu real nyata Pak, di tengah kampus seperti itu. Apalagi kalau dia ketemu dengan oknum dosen yang berpaham Syiah. Rusak kita punya generasi jamaah sekalian sembelahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terancam nilainya anjlok, tentu tawaran ini mudah mereka terima. Apalagi imannya kurang jamaah sekalian atau menurun. Bahkan inilah yang menjadikan pernah Pak terjadi di Jalan Andi Mapaudang. Tahu sendiri di sana kan banyak mes Iran. Iya. Ternyata setiap malam Jumat banyak mahasiswi yang hadir di mes Iran itu untuk ikut pengajiannya Syiah. Naudzubillah, sampai mereka melakukan praktek hingga kontrak. Dan ini sudah banyak sekali titik-titik penyebaran Syiah di Kota Makassar. Kalau kita mau tahu, yang pertama di Tamalan Ria. Tamalan Ria itu dekat kampus mana? Bapak sendiri tahulah. Yang kedua di Jalan Andi Jemma, Landa Baru. Kan dekat dari sebuah kampus ternama ya. Dekat situ dari kampus juga. Yang ketiga di Mapaudang, ada kampus juga di situ. Yang keempat titiknya di Jalan Sultan Alauddin. Ya, Bapak dan Ibu tahu sendiri, dekat dari kampus mana. Itulah titik-titik penyebaran Syiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pak. Iya, ini nyata di hadapan kita. Tahun 2019 sebelum COVID-19, mereka mengadakan perayaan Hari Asyura di Hotel Clarion dulu kan, sekarang Claro. Alhamdulillah kita kerjasama dengan aparat dan ormas Islam membubarkan acara mereka. Ternyata di antara peserta Asyura itu yang miliknya orang Syiah 80% adalah kaum wanita atau mahasiswi jamaah sekalian sebelah. Luar biasa ini. Iya, ketika kami tabligh akbar di Sidrap, ya, kami perlihatkan videonya itu. Tamu-tamu yang datang, tokoh-tokoh Syiahnya, panitianya kami tampilkan. Ini yang terjadi di Hotel Clarion. Kebetulan ada salah satu jamaah yang lihat salah satu ya oknum PNS punya jabatan tinggi di kota Pemda Sidrap. Dia bilang, ini Ustaz teman saya ini hampir saja memimpin salah satu ormas terbesar di Indonesia di Kabupaten Sidrap. Untung Ustaz datang kepada kami sosialisasi, akhirnya dia dipecat dari keanggotaan ormas tersebut jamaah sekalian. Bahaya ini. Sudah 5 kali nih kamu jamaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Iya. Kami sengaja tampilkan itu. Lihat Pak, Bu, siapa tahu ada teman tak yang Syiah. Jangan-jangan ya lama lagi berteman kita tidak tahu. Ternyata betul. Iya. Ternyata lewat video itulah ya banyak sekali informasi yang mereka dapatkan jamaah sekalian. Iya. Oleh karena itu ciri yang lain daripada orang Syiah atau wanita Syiah itu senang berhias. Ya, pakai merah pipih di wajah mereka ketika memasuki hari Asyura. Ya, terlebih di bulan Muharram jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ketiganya meratapi daripada kematian Husain. Jadi mereka ini meratapi daripada kematian Husain. Kemudian kita singkatkan saja, yakni ciri mereka itu tidak sholat Jumat. Jadi kalau kita mau, kalau ada teman Syiah, mudah saja dideteksi dia datang ke masjid sholat Jumat atau tidak pada hari Jumat. Kalau dia tidak datang, berarti dia positif Syiah. Kalaupun dia datang jamaah sekalian ke masjid, itu hanya bentuk takiyah, berbohong kepada kita. Karena salah satu akidah mereka itu adalah berbohong. Ya, kadang mereka sholat Jumat juga, tetapi selesai sholat Jumat mereka sholat duhur. Biasa kan ada begitu. Jadi periksa juga ini jamaah yang datang kalau hari Jumat, apalagi di pinggir jalan raya seperti ini. Iya, kami juga pernah dapat ketika khutbah di salah satu masjid di Kota Makassar, ya habis sholat Jumat diambil lagi 4 rakaat, katanya pengganti daripada sholat Jumat. Jadi dia sholat duhur setelah tadi sholat Jumat. Ya, itu cirinya. Kemudian ada gambar foto di rumahnya, di ruang tamunya, di kamarnya, fotonya Husain dan Ali dan pemimpin 12 imam itu. Kita juga heran, di mana pernah ketemu dengan Husain radhiyallahu taala. Neneknya saja dia tidak kenali lagi wajahnya, apalagi Husain. Masuk di akal tidak? Masuk dulu logika kita, Pak. Itu Husain yang mirip Yesus. Ya, gondrong-gondrong. Begitu mereka yang masukkan sebelah kanan. Ini pernah kami dapatkan di salah satu perumahan di Kabupaten Goa ini di Kecamatan Bajai, di Lestari sana, tokoh Syiah di Sulawesi Selatan. Dia gabung di ABI jamaah sekalian yang merambah dakwanya ke Tanra Lilik Maros jamaah sekalian. Untung kita dapatkan orangnya dan alhamdulillah sekarang ya sudah tidak lagi tinggal di Kabupaten Goa, tapi tetap eksis menyebarkan pahamnya di kabupaten lain. Ya, tapi alhamdulillah kami sampaikan kepada masyarakat yang kami datangi di tempat itu, berhati-hati saja dengan orang ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untungnya ini kalau kami diizinkan memutarkan videonya tokoh-tokoh Syiah, insya Allah nanti di lain waktu jamaah sekalian semuliakan oleh Allah, karena waktu yang singkat ini sebenarnya masih banyak yang kami ingin sampaikan, tetapi karena terbatasnya waktu, maka insya Allah mungkin di lain waktu kami akan lanjutkan materi ini. Intinya adalah mari kita menjaga generasi kita dari paham sesat Syiah yang tentu saja yang siap mengancam daripada akidah umat ini, bukan saja mengancam akidah kita, tapi merongrong negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dari dulu sampai sekarang, insya Allah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berpaham Syiah. Mungkin karena bendera ormas yang beda, tapi kita yakin bahwa itu adalah saudara kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami membuka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya. Ya, kami tutup dulu dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena begitu jeleknya dan begitu membahayakannya Indonesia ini, sudah sejauh mana langkah-langkah pemerintah dan aparat ini? Apakah sudah ada larangan terbit melarang ini aliran atau benar? Iya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, kalau kita buka YouTube itu banyaknya aliran-aliran yang dikatakan mengganggu daripada ketenteraman persaudaraan kita. Iya. Antara lain, dua ini ada juga namanya Tarekat Radio Farawati, termasuk dilarang. Tapi ini nasional ini bagaimana komentar Bapak atau pendapat Bapak tentang aliran atau paham Wahabi Salafi? Oh, iya. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang begitu bagus dari Bapak tadi. Bagaimana upaya pemerintah dalam hal mengantisipasi penyebaran syiahisasi di Indonesia? Kalau di Malaysia dan Brunei, Pak, serta Singapura, mereka tidak diberikan ruang sedikit pun. Karena pemerintahannya paham betul akan bahayanya mereka ini. Yeah. Di Indonesia bebas masuk. Yeah. Karena mereka ini pintar bertakiyah berbohong di hadapan pemerintah kita, Pak. Yeah. Tapi alhamdulillah ada beberapa daerah di Indonesia ini, ya, walaupun itu hanya sebatas surat edaran mewaspadai keberadaan mereka di daerah kita, termasuk Kota Makassar sudah ada surat edarannya 2019, termasuk juga Kabupaten Goa ini yang ditandatangani oleh Pak Sekda, Pak Muhlis, ya 2 tahun lalu. Itu paling tidaklah ya bisa sedikit menahan laju daripada penyebaran Syiah ini. Jadi kalau begini dibantu saja pemerintah, Pak. Kalau ada misalkan yang meresahkan dari pergerakan mereka, tidak apa-apa kita lapor kepada pemerintahan setempat, ya, kepada pihak aparat keamanan, kepada ormas Islam, ya, supaya kita bisa bersinergi. Tapi kalau cuma 1-2 ormas saja ini tidak bisa kita bendung mereka. Harus ada kerjasama yang baik, ta'awun yang baik untuk menghadang laju perkembangan mereka. Karena paling tidaklah kalau kita cegah mereka, anak istri kita ini terjaga dari praktik nikah kontrak. Ya, paling tidak keluarga kita terjaga, paling tidak daerah kita ini aman, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya bukan karena ada Covid ini, kami sendiri dari An-Nas Sulawesi Selatan setiap pekan kami sosialisasi ke masjid-masjid, ke kampus-kampus, ke daerah-daerah. Ya, alhamdulillah sudah sampai juga ke Buton, Sulawesi Tenggara, bersosialisasi tentang paham Syiah dan kesesatannya ini, Pak. Itu salah satu upaya. Paling tidaklah kita dapat rubrik di internet, kita sebar di WA, di grup kita tentang bahayanya mereka ini, Pak. Itu salah satu daripada upaya kita untuk membentengi akidah umat dari penyesatan mereka. Kemudian yang kedua, jamaah sekali saya muliakan oleh Allah, bagus sekali pertanyaan ini Bapak. Salah satu makar orang Syiah itu adalah menyebarkan istilah Wahabi. Iya. Kalau kita merujuk ke dalam sejarah, siapa itu Wahabi? Di sini ada 2, Pak.
ada Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum. Ini orang Khawarij di tahun awal 2 Hijriah. Itu memang orang Khawarij ini yang menghalalkan darah kaum muslimin untuk ditumpahkan. Asalnya dari Maroko, Afrika, jamaah sekalian. Jadi salah alamat kalau mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi, karena dari sisi nama saja itu salah. Seharusnya ya dinisbatkan bukan Wahabi tapi Muhammadiyah, karena nama beliau adalah Muhammad atau paling tidak Muhammadi, ya bukan Wahabi, jamaah sekalian. Nah, kenapa ada istilah Wahabi itu? Ya setelah Muhammad bin Rustum ini meninggal, ya beberapa tanah Arab dijajah oleh para penjajah, jamaah sekalian. Negeri-negeri Islam dijajah, maka orang Syiah ini membantu penjajah untuk menyebarkan paham Syiahnya di tengah-tengah umat ini. Maka diistilahkanlah dengan istilah Wahabi, Pak. Iya, diistilahkanlah dengan istilah Wahabi. Ini pintarnya mereka. Jadi orang Syiah itu mereka tidak mau terang-terangan berperang dengan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu adalah bangsa pengecut. Karena dalam sejarah walaupun mereka kuat, punya segalanya, takut berperang secara fisik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka memanfaatkan orang ketiga, contoh ya runtuhnya Khilafah Islamiyah di Irak, ya, yang membawa nama Mongolia, Tartar, pasukan Tartar di sana, itu kerjasama dengan Syiah. Ya, hancurnya dan terbunuhnya 2 juta kaum muslimin di kota Baghdad saat itu, ya 800 tahun yang lalu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu akibat makarnya strateginya orang Syiah. Jadi orang Syiah ini takut berhadapan langsung kota fisik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memanfaatkan orang ketiga untuk masuk menyerang, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Wahabi ini dipopulerkan oleh kaum Syiah. Kemudian di masa peperangan Kashmir antara kaum muslimin dengan penjajahan Inggris, maka penjajah Inggris juga mengatasnamakan istilah Wahabi, ya, untuk melancarkan misi mereka supaya pejuang Islam Kashmir ini bisa diberangus dengan istilah Wahabi, jamaah sekalian belakang oleh Allah. Jadi itu sejarahnya. Jadi ada 2 di sini. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pembaharu itu, yang mengajak kepada tauhid. Jadi maksud itu Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum. Itulah orang Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya, itulah yang disebar oleh kaum Syiah dengan istilah Wahabi di tengah kita, dan Ahlus Sunnah sendiri termakan dengan isu mereka, jamaah sekalian yang sama berbahaya. Jadi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita harus berhati-hati dengan istilah tersebut karena ada sejarah panjangnya menjelaskan tersebutnya. Kemudian ada lagi Wahabi Salafi. Ya, Salafi yang kita pahami bagus, Pak, luar biasa. Kalau kita runutkan dari sisi bahasa, salaf itu adalah para pendahulu. Siapa mereka? Adalah generasi terbaik umat ini, generasi sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Generasi yang mengikuti sahabat, tabi'in, ada tabi'in, dan imam 4 mazhab itu. Ya, jadi kalau dikatakan Salafi, para pendahulu secara bahasa, ya, para pendahulu ini maksud siapa? Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan at-tabi'ut tabi'in. Kalau kita baca buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana posisi kita di akhlak seorang salaf, itu pembantunya para sahabat dahulu, ulama terdahulu, para salafi dahulu, luar biasa, Pak, rajin sholat malam. Kenapa rajin sholat malam? Karena melihat majikan yang soleh ini sholat, maka mereka juga sholat, jamaah sekalian. Baik dari sisi ibadah, muamalah, dan akhlak, tidak terkalahkan mereka para salafi itu, jamaah sekalian. Cuma sekarang, ya, namanya saja salafi, tetapi maaf, ya, jauh daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in dan at-tabi'in. Jadi bukan ajaran yang salah, oknum, Pak, oknum yang salah. Ya, sama kita. Suami istri saja kadang bentrok, apalagi di luar daripada pasangan suami istri. Iya. Jadi semua orang punya kelebihan dan semua punya orang kekurangan. Dan salah satu senjata yang paling ampuh untuk merusak citra dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Syiah menyebar paham seperti itu, Wahabi Salafi, untuk meruntuhkan citra dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah sekalian yang oleh Allah. Ya, contoh ini seperti Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid dianggap Wahabi. Padahal kalau dalam ceramah-ceramahnya itu sejuk sekali dalam berceramah, Pak.
Tidak pernah menuduh orang begini, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Jamaah sekalian saya belakang oleh Allah. Itu kan upayanya kaum Syiah saja, makarnya mereka untuk merusak dai daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kita kalau dengar ceramah beliau, banyak kisah-kisah yang disampaikan dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Di mana letak Wahabinya jamaah sekalian saya belakang oleh Allah? Kalau kita anggap negara Saudi Wahabi, tak usah naik haji. Karena Raja Salman dan teman-temannya dan keluarganya adalah Wahabi. Karena disitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang bukan dari Maroko, yang Khawarij, bukan itu, ya, dituduh Wahabi. Tapi kenapa kita naik haji? Ya, padahal inilah karena tidak tahu runutan sejarah masa lalu jamaah sekalian, sehingga mudah termakan daripada isu atau makar-makar orang yang tidak senang dengan Islam. Jadi istilah Wahabi Salafi hanya ada di zaman kita ini, yang sengaja digembosi atau sengaja disebar oleh kaum Syiah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah saudara kita. Ya, kendati pun ada kekurangannya, maklumlah sesama manusia pasti ada kekurangannya. Lihat saja kelebihannya yang sekalian saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap jiwa dan diri kita ini pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Jangan kekurangannya yang satu kita lupakan kebaikan orang lain yang begitu banyak. Jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Yang penting dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan Khawarij, dia bukan Syiah, ya, dia bukan Ahmadiyah. Dia adalah saudara kita. Kendati pun kita ini bendera ormas, berbeda benderanya, tetapi dia tetap mencintai Allah, sahabat, dan negeri akhirat. Itulah saudara kita jamaah sekalian, tanpa kita melihat latar belakang bendera ormasnya. Ormas itu hanya wasilah saja. Ya, makanya kalau kita pahami manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah ini wal Jamaah bukan ormas, Pak, bukan lembaga dia bukan sebuah lembaga, dia adalah sifat, dan sifat ini ada di NU, ada di Muhammadiyah, ada di Jamaah Tabligh, ya, ada di Persis, ada di tempat ormas lain jamaah sekalian. Ya, selama mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa melihat benderanya asalnya dari mana. Biarpun dari tabligh, kalau mencintai Allah, Rasulnya dan sahabatnya, itulah saudara kita jamaah sekalian dimuliakan oleh. Jangan-jangan dia lebih paham Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kita. Jangan-jangan dia lebih mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kita jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi dia bukan lembaga atau ormas namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun kita, walaupun tanpa ormas, kalau kita istiqomah dengan sunnah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi namanya jamaah di sini, walaupun satu orang yang mengamalkan sunnah kata Nabi SAW, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak melihat berapa jumlahnya, tetapi yang dilihat adalah kualitas keimanannya jamaah sekalian saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dari Salafi, bapak dari Wahdah, bapak dari Tabligh, bapak dari lembaga lain, saya cinta bapak karena bapak mencintai Allah dan Rasulnya dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau Anda mengingkari sahabat, mengkafirkan sahabat, sorry, afwan, kami tidak bersaudara dengan Anda. Iya, kalau mungkin dari keturunan Nabi Adam kita bersaudara, tapi dalam satu akidah kita tidak bersaudara jemaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan negeri kita ini selalu aman-aman saja, selalu damai. Ya, sengaja mereka kaum Syiah ini mengobok-ngobok kita supaya para kita aja sendiri baku hantam jemaah sekalian saya muliakan oleh Allah. Cintailah saudara kita sesuai dengan kadar keimanannya. Itulah pesan daripada sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, baik, suatu masukan yang begitu bagus. Ya, jadi dalam Islam ini kita tidak mudah mengkafirkan orang atau menyalahkan orang tanpa ada tabayun, cek dan dicek. Makanya dalam kumpulan tafsir Al-Quran dan Sunnah itu kriteria aliran sesat. Ya, salah satu di antara kriteria aliran sesat itu, kalau kita mau menyesatkan orang itu memang jatuh di rukun iman dan rukun Islam. Terkhusus ya ini memang rukun iman dan Islamnya bermasalah. Mulai dari syahadatnya Pak, ya Bu, itu beda dengan kita. Kenapa dikatakan beda? Mereka nambahkan dengan asyhadu anna aliyan waliullah au hujjatullah. Jadi kalau perkara syahadat kita beda, maaf saja. Ya, kita tidak bersaudara. Mungkin dari sisi kemanusiaan kita bersaudara, tapi dalam hal pokok akidah kita tidak bersaudara. Karena ini yang paling merusak ini adalah masalah syahadat yang sekali saya muliakan oleh Allah. Jadi kalau sudah syahadat kita beda, ya kata Nabi SAW, ini berarti jatuh dari pokok keimanan itu sendiri. Dan ini bagus sekali bahwa kita sharing saja
bahwa salah satu pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal, ya, beliau mengatakan berpegang teguhlah kepada sunnah dan kepada sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi disampaikan, ya, kenapa yang jadi khalifah, ya, yang pertama itu Abu Bakar, bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Nah, ini juga yang digugat oleh kaum Syiah. Mereka tidak puas, ya, atas ditunjuknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menjadi khalifah jamaah sekalian belakang oleh Allah. Kalau kita baca dalam riwayat, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di depan rumah beliau. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini beliau masih hidup. Ya, tentu saja kalau beliau masih hidup jadi pemimpin. Beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, ini adalah khalifah yang pertama. Ya. Datang juga Umar, ini adalah khalifah yang kedua. Ya. Datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala, ini adalah khalifah yang ketiga. Kemudian yang terakhir baru kamu, kata Rasulullah SAW. Jadi memang ini wahyu dari Allah dan lewat lisan dari Nabi SAW. Tidak boleh kita protes, karena ini haknya Allah dan Rasulnya yang menetapkan ketetapan itu. Maka kita selaku umatnya sami'na wa ata'na, kami dengar dan siap melaksanakan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kan Abu Bakar As-Siddiq punya keutamaan yang lain. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapa dari kalangan laki-laki dewasa yang engkau paling cintai? Apa kata beliau? Mertuaku sekaligus sahabatku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits yang lain, keutamaan Abu Bakar dibandingkan dengan keutamaan umat manusia hari ini masih lebih tinggi keutamaan Abu Bakar bila dikumpulkan keutamaan manusia hari ini jamaah sekalian. Makanya tidak salah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan beliau sebagai sahabat karena loyalitasnya yang begitu tinggi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau berhijrah dari Makkah dan ke Madinah, yang menemaninya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan orang yang paling pertama meyakini tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Iya, seandainya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ditimbang bersamaan dengan ditimbangnya seluruh amalan umatku, maka masih lebih berat timbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi yang memilih dan memilah bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya memilihnya menjadi khalifah jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang selalu digembosi oleh orang Syiah, selalu dipermasalahkan. Kenapa bukan Ali yang jadi khalifah pertama? Mengapa justru Abu Bakar radhiyallahu taala? Kan inilah orang-orang yang tidak tahu sejarah sebelumnya jamaah sekalian, sehingga mereka hanya dendam pada diri mereka, pada hati mereka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi juga disinggung masalah sekolah Al-Azwardi. Memang seyogianya begitu ditutup itu sekolah, dan kami sudah meminta, dan beberapa ormas terbesar di Kota Makassar ini kami bersinergi untuk meminta kepada pemerintah Kota Makassar menutup itu sekolah Syiah Al-Azwardi, tapi sampai sekarang tidak ditutup-tutup juga. Ya, Allahu alam. Mungkin karena begininya yang banyak, Pak, sehingga kita kalah begini. Ya, jadi tapi kan paling tidaklah kita sudah memberitahukan, menyampaikan informasi ini kepada masyarakat akan keberadaan mereka jamaah sekalian, terutama sekolah Al-Azwardi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi ada jamaah yang bisik-bisik, ada kemerdekaan katanya sekolah di sana, alhamdulillah sudah ditarik masuk ke pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untungnya ditarik, Pak. Karena kenapa? Bila anaknya sudah masuk, lama-lama kelamaan juga orang tuanya bisa dicuci otaknya dengan pemahaman Syiah. Ini yang kita khawatirkan jamaah sekalian. Betul apa yang kita sampaikan tadi, Pak, bahwa tidak mudah kita mengkafirkan orang. Bukan kita yang langsung mengkafirkan ini, tapi Allah dan Rasulnya sesuai kriteria para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan saya yang mengkafirkan, bukan saya yang menyudutkan mereka ataupun yang lainnya, tetapi ini memang daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan salah satu kriteria daripada rekomendasi Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan bahwa salah satu kriteria disebutnya orang itu sat karena dia telah keluar daripada rukun iman dan rukun Islamnya. Kalau ini yang rusak, maka rusaklah semuanya jamaah sekalian belakang oleh Allah. Syukran, terima kasih banyak Pak atas segala masukannya, luar biasa. Terbuka kembali motivasi kita untuk menjaga akidah umat ini, terbuka
kembali sinergitas kita, kerjasama kita demi menjaga anak generasi kita dari segala paham yang menyesatkan jamaah sekalian. Ya, mungkin sampai di sini ya, karena waktu juga hari kerja. Maaf ya, kami di Dinas Inspektorat Kabupaten Goa. Ya, teman-teman bilang ini Ustadz, aduh pemberani sekali, karena pasti Ustadz jadi incaran daripada kaum Syiah. Kami katakan insya Allah kapanpun yang namanya mati pasti akan terjadi, tapi yang menjadi masalah adalah persiapan kita, bekal kita untuk menghadapi mati, itu yang menjadi masalah. Kalau mati biarpun sekarang pasti mati, kalau Allah sudah takdirkan yang sekalian belakang oleh Allah. Demikian, syukuran jazakumullah khairan atas segala partisipasi kita semua, atas segala kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sebagaimana kita menolong agamanya. Amin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.